masyarakatan desa atau kelurahan. Nah, Posyandu Prima sendiri adalah Posyandu sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan lainnya sesuai dengan kebutuhan secara terintegrasi di desa dan kelurahan. Jadi dalam Posyandu Prima ini ada mencakup LKD yang mempunyai fungsi membantu peningkatan layanan kesehatan, kemudian ada Pustu, Poskesdes, dan Polindes. Nah, untuk yang di Jakarta sendiri, kita karena ada puskesmas kelurahan, jadi Posyandu Prima itu lebih di khusus penggunaannya tujuan pelaksanaannya lebih di puskesmas kelurahan. Nah, next slide. Kemudian kita lanjut ke persyaratan dan organisasi Posyandu Prima. Persyaratannya yang pertama yaitu ditetapkannya melalui peraturan desa di desa dan peraturan bupati atau wali kota di kelurahan. Kemudian yang kedua, memiliki pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, bidang kesehatan, dan bidang lain sesuai dan kebutuhan. Kemudian yang ketiga, bidang kesehatan terdiri dari sub bidang pelayanan kesehatan dan sub bidang pemberdayaan masyarakat. Kemudian terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, bidang kesehatan, dan bidang lainnya ditetapkan berdasarkan keputusan kepala desa di desa dan keputusan bupati atau wali kota atau pejabat yang ditunjuk di kelurahan. Kemudian memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kriteria dan memiliki bangunan, prasarana, dan peralatan untuk mendukung pelayanan. Seperti ini strukturnya ada ketua, bendahara, sekretaris, dan di bidang kesehatannya ada pelayanan kesehatan terdiri dari nakes dan kader. Dan unsur kesehatannya itu boleh bidan atau perawat. Jadi tidak seperti kata Bapak Wadir tadi, tidak hanya perawat saja yang pelaksana di Posyandu, ada bidan juga dan di kita juga ada jurusan dari gizi. Next slide. Nah, ini dia mekanisme hubungan kerjanya. Jadi Posyandu Prima itu ada di bawah Pokja desa atau kelurahan. Nah, sama seperti saya bilang tadi, di DKI kebijakannya itu Posyandu Prima itu disamakan dengan kelurahan. Berbeda dengan daerah lainnya di DKI Jakarta itu kita satu kecamatan, misalnya ini pas minggu terdiri dari 7 kelurahan. Nah, kita ada 9 puskesmas kelurahan yang menaungi masyarakat yang dekat ke rumah masyarakat di berbagai wilayah tersebut. Jadi dari kebijakan Dinas Kesehatan DKI, Posyandu Prima itu kita penggunaannya lebih ke puskesmas kelurahan. Kemudian ini adalah mekanisme hubungan kerja Posyandu dengan RT RW dusun. Itu Posyandu Prima, koordinator Posyandu. Mohon izin Bapak Ibu, maaf ya. Kita agak rame, jadi mungkin suaranya agak sedikit bocor. Mohon maaf. Kita lanjut. Posyandu Prima itu koordinator Posyandu yang ada di dusun atau RW. Kemudian Posyandu Prima itu fungsinya sebagai koordinator dalam perencana, pelaksanaan kegiatan, dan memberikan ruang konsultasi untuk Posyandu di wilayahnya. Jadi Posyandu Prima ini yang seperti saya bilang tadi setara dengan puskesmas kelurahan, jadi di bawah Posyandu Prima atau puskesmas kelurahan itu ada Posyandu lainnya. Misalnya Posyandu Balita, Posyandu Lansia, Posbindu PTM, dan Posyandu Remaja. Kemudian hubungan kerja Posyandu Prima dengan pemerintah desa itu sebagai mitra pemerintah desa, berkoordinasi dan berkonsultasi kepada kepala desa dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Dalam hal ini mungkin kalau di DKI Jakarta mungkin ke lurah ya, karena desa itu setara dengan kelurahan. Kemudian hubungannya dengan kecamatan, Posyandu Prima ini mendapat pembinaan teknis dan kelembagaan dari Pokjanal tingkat kecamatan dan Pokja Posyandu desa atau kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan. Kemudian mekanisme hubungannya dengan puskesmas, Posyandu Prima ini merupakan salah satu dari puskesmas untuk upaya kesehatan yang dilakukan sebidang pelayanan kesehatan dan merupakan jaringan atau bagian puskesmas. Jadi memang si Posyandu ini adalah bagian dari puskesmas kita. Jadi di bawah puskesmas kecamatan, puskesmas kelurahan, kemudian ada Posyandu.
Kemudian kerja sesama posyandu prima itu bersifat koordinasi ya, karena sesama posyandu prima misalnya contoh puskesmas kelurahan. Jadi sesama puskesmas kelurahan atau posyandu prima ini akan saling berkoordinasi. Kemudian mekanisme hubungan kerjanya dengan organisasi atau kelembagaan itu mempunyai hubungan koordinasi dan kemitra dengan LKD seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, dan lembaga kemasyarakatan lainnya di tingkat desa. Slide. Kemudian ini ada kriteria, tugas, dan fungsi bidang kesehatannya. Jadi seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kriterianya itu adalah sekurang-kurangnya 1 bidan dan 1 perawat untuk posyandu prima. Kemudian ditugaskan oleh kepala puskesmas atau kepala dinas kesehatan. Lalu diprioritaskan yang berdomisili di wilayah kerja puskesmas. Kemudian yang keempat, memiliki kompetensi di bidangnya. Lalu yang kelima, memiliki pengalaman di bidangnya minimal 1 tahun. Kemudian selanjutnya memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi pencatatan dan pelaporan. Lalu memiliki kemampuan berkomunikasi sosiokultural sesuai kearifan lokal. Jadi kriteria ini adalah termasuk dalam kriteria petugas kesehatan yang ada di puskesmas kelurahan. Yang mana tugas dan fungsinya adalah memberikan pelayanan kesehatan sesuai paket layanan kesehatan, kemudian mengidentifikasi potensi dan menganalisa hasil laporan PWS, kemudian mendampingi ketua posyandu prima dalam mengikuti MMD jika diperlukan, kemudian ikut serta dalam menyusun perencanaan, melakukan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan, melakukan pembinaan ke posyandu, memfasilitasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya yang ada, kemudian melakukan advokasi kepada pemangku kepentingan terkait dengan subbidang pemberdayaan masyarakat. Kemudian selanjutnya melakukan kemitraan dengan mitra potensial bersama subbidang pemberdayaan masyarakat, lalu melakukan pemantauan dan evaluasi bersama subbidang pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan kapasitas kader posyandu. Slide. Ini lanjutannya dari yang tadi. Ini dari subbidang pemberdayaan masyarakatnya, kriteria yang pertama adalah adanya anggota masyarakat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala desa atau lurah, kemudian berdomisili di wilayah setempat, kemudian sekurang-kurangnya 2 kader. Nah ini pemberdayaan masyarakatnya lebih ke kadernya ya Bapak Ibu. Jadi masing-masing sekurang-kurangnya ada 2 kader yang memiliki pengalaman dalam perencanaan partisipatif, pelaksanaan kegiatan posyandu, pemantauan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, memiliki kemampuan literasi, memiliki kemampuan berkomunikasi, menguasai sosiokultural sesuai kearifan lokal, memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi pencatatan pelaporan. Nah, jadi ini penting karena di posyandu itu sistem pelaporannya sekarang sudah berbasis online. Jadi para kader itu dituntut untuk tetap melaporkan pelaporan secara berjenjang. Kemudian tugas dan fungsi dari pemberdayaan masyarakat tersebut adalah hampir sama dengan yang dari kesehatan tadi, mengidentifikasi potensi desa, menganalisa hasil laporan kondisi kesehatan masyarakat bersama subbidang pelayanan kesehatan, kemudian mendampingi kader dalam melakukan SMD, lalu mendampingi ketua posyandu prima dalam mengikuti MMD, kemudian mengkoordinasi penyusunan perencanaan partisipasi seluruh posyandu yang ada di desa, lalu mendampingi pelaksanaan kegiatan posyandu di wilayahnya. Kemudian yang keenam, melakukan monitoring dan evaluasi bersama kader posyandu. Lalu selanjutnya, melakukan pembinaan ke posyandu di wilayah bersama subbidang pelayanan kesehatan. Lalu mendampingi subbidang pelayanan kesehatan dalam melakukan advokasi kepada pemangku kepentingan terkait, serta meningkatkan kapasitas kader posyandu. Next slide. Nah, ini kita masuk ke kebijakan posyandu di DKI Jakarta. Jadi karena kita ya seperti saya bilang di awal tadi, posyandu primanya itu setara dengan puskesmas kelurahan, jadi kita itu memberdayakan UKBM, usaha kesehatan bersumber daya masyarakat. Ini sementara kita masih pakai itu sambil bertransformasi menuju LKD di Provinsi DKI Jakarta. Next slide. Ini sekilas dengan sejarah dan dasar hukum posyandu dari tahun 1975 sampai sekarang.
yang akan diluncurkan rancangan pergubnya sampai saat ini masih belum di launching sih. Jadi kita masih pakai sistem UKBM tapi sudah diproses untuk merubah menjadi LKD. Kemudian slide. Nah, ini dia pengembangan dan pembinaan posyandu di DKI Jakarta melalui penyusunan dan implementasi regulasi. Jadi rencananya DKI Jakarta akan melakukan akan mengubah sistem posyandu menjadi dari LKD, jadi lembaga dari LKD jadi setara dengan RT, RW dan lurahnya. Nah, kemudian ada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2011 tentang pengintegrasian layanan sosial dasar di posyandu. Lalu turun menjadi Pergub nomor 191 tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan pengintegrasian layanan sosial dasar di pos pelayanan terpadu. Ini menjadi program Puskesmas. Kemudian Permendagri nomor 54 tahun 2007 tentang kelompok kerja operasional pembinaan pos pelayanan terpadu atau pembinaan posyandu. Kemudian berubah menjadi Pergub nomor 2161 tahun 2017. Nah, ini akan berbentuk sebagai kelembagaan yang LKD tadi. Slide. Jadi ini dia tadi penguatan kelembagaan posyandu menjadi lembaga kesehatan masyarakat desa atau LKD. Nah, itu dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 18 tahun 2018. Boleh di search. Yang LKD tersebut terdiri dari RT, RW, Karang Taruna, posyandu. Nah, seperti yang kita ketahui posyandu, LPM, kemudian sesuai dengan kebutuhan desa serta hasil musyawarah desa. Nah, ini nanti ditetapkan dengan Perdes. Slide. Ya, slide. Pembentukan dan penetapan lembaga kemasyarakatan desa menurut Permendagri nomor 18 tahun 2018 pasal 3. Yang pertama itu LKD atau lembaga kemasyarakatan desa dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat dari musyawarah desa. Kemudian habis pembentukan LKD ini harus memenuhi syarat. Yang pertama berasaskan Pancasila dan UUD 1945, kemudian memang penduduk berdomisili di wilayah setempat, lalu keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat desa, kemudian memiliki kepengurusan yang tetap, lalu memiliki sekretariat yang bersifat tetap dan tidak berafiliasi kepada partai politik. Kemudian yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LKD diatur dalam peraturan desa. Ini bisa dibaca, ada pasal Permendagri-nya, pembentukan LKD dan LAD yang diatur dalam peraturan menteri ini berlaku mutatis mutandis bagi pembentukan LKD dan LAD di kelurahan. Slide. Nah, dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu yang menaungi posyandu, yaitu posyandu itu adalah lembaga kemasyarakatan desa bertugas membantu pemerintah desa dalam meningkatkan layanan kesehatan serta mitra dalam memberdayakan masyarakat. Jadi posyandu ini adalah bentuk dari pemberdayaan masyarakat. Kemudian lembaga kemasyarakatan desa LKD berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Nah, pelaksanaan program ini bersumber dari pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, dan lembaga non-pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa. Next slide. Nah, ini adalah rencana DKI Jakarta yang akan mengubah UKBM, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, menjadi LKD. Nah,
Jadi sementara kita sampai saat ini masih belum launching ya Bapak Ibu keputusan dari Pergubnya untuk menggunakan sistem LKD. Jadi saat ini DKI masih menggunakan UKBM. Jadi sekilas saya sharing dulu perbedaan UKBM dan LKD, di mana kalau UKBM itu sebagai wadah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Kemudian kalau LKD itu wadah partisipasi masyarakat. Jadi berbeda wadah partisipasi masyarakat di bidang pemenuhan pelayanan sosial dasar masyarakat, khususnya upaya kesehatan dasar keluarga yang dibentuk atas prakarsa pemerintah desa, kelurahan bersama masyarakat, dan ikut serta dalam pengelolaan pembangunan desa atau kelurahan. Nah, dari kegiatan sendiri, UKBM itu adalah pelaksana kegiatan, sementara kelembagaan itu LKD pelaksana kegiatan dan terlibat dalam siklus manajemen. Jadi kalau sudah rencananya nanti akan masuk ke sistem LKD adalah itu setara dengan RT dan RW. Kalau UKBM ini memang pure dari pemberdayaan masyarakat. Slide. Di kelanjutannya, dengan program layanannya, kalau dari UKBM, urusan kesehatan itu ada dari kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, pemberian imunisasi, pemantauan gizi, pencegahan dan penanggulangan diare. Nah, kalau untuk yang akan bertransformasi ke LKD nanti adalah perwujudan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Jadi itu komprehensif dari bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang pemberdayaan masyarakat dan lain-lain. Jadi bisa dilihat di kiri dan kanannya itu ada perbedaan. Jadi dalam LKD ini sudah termasuk UKBM, tapi LKD ini tidak termasuk bukan bagian dari si UKBM. Jadi kalau yang LKD ini lembaga kemasyarakatan itu lebih kompleks. Jadi akan ada dari bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan bidang lain-lainnya sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi nanti Posyandu akan rencananya dirancang akan dihadiri oleh bidang-bidang tersebut. Bukan hanya dari bidang kesehatan saja, karena permasalahan masyarakat mungkin tidak hanya dari kesehatan saja. Jadi suatu tempat berkumpul ada banyak masalah yang bisa ditampung oleh pemerintah setempat. Slide. Nah, ini dia lanjutan dari transformasi dari UKBM menjadi LKD. Nah, dari segi bentuknya, Posyandu itu merupakan kegiatan yang menekankan permasalahan kesehatan, seperti saya bilang di awal tadi. Kemudian bentuk pelayanannya, Posyandu memiliki nama dan jenis yang berbeda-beda sesuai sasaran. Nah, misalnya Posyandu Balita, Posyandu Remaja, Posyandu Lansia, dan Posbindo. Kemudian dari segi manajemen, identifikasi masalah dan rencana intervensi dilakukan oleh dinas teknis. Kemudian kalau posyandunya yang berbentuk LKD itu dari segi bentuknya itu organisasi lebih menguatkan perwujudan masyarakat yang sehat dan sejahtera melalui bidang layanan sosial dasar komprehensif. Kemudian dari segi pelayanannya continue of care, jadi berkelanjutan dari seluruh siklus hidup dan berkelanjutan. Lalu dari segi manajemen mampu mengidentifikasi permasalahan serta menyusun rencana upaya penanggulangan sesuai kebutuhan masyarakat secara mandiri. Jadi di LKD ini sudah mengidentifikasi serta mampu menyusun rencana. Jadi sudah mendapatkan masalah, kemudian mampu untuk mengatasi masalah tersebut secara mandiri. Next slide. Nah, ini dia mekanisme hubungan kerjanya dan masih rencananya yang dari UKB menjadi LKD tadi akan seperti ini skemanya. Jadi puskesmas kelurahan itu setara dengan posyandu prima, kemudian posyandu LKD itu mengenaungi posyandu-posyandunya. Slide. Nah, ini hampir sama dengan yang di pedoman yang awal tadi, skema hubungannya dari unsur pelaksana layanan posyandu sebagai kader posyandu ini adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan posyandu yang ditetapkan melalui keputusan kades atau lurah. Kemudian kader posyandu dalam melaksanakan pelayanan dapat berkolaborasi dengan kader lainnya
sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini cara menyelenggarakan kegiatan rutin Posyandu dengan cakupan sebelum, pelaksanaan, dan sesudah hari buka Posyandu. Kemudian pelaksana layanan teknis. Nah, ini kolaborasi tenaga profesional dan kader Posyandu dalam layanan Posyandu. Kemudian melakukan pendampingan kepada pengurus dan kader dalam pelaksanaan program dan layanan kepada masyarakat sesuai keahlian. Nah, ini fungsinya menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan teknis lainnya seperti KB, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Kemudian ada kader lainnya itu mendukung pengintegrasian layanan Posyandu seperti kader PAUD, BKB, gizi, pangan, kesling, dan sebagainya. Slide. Nah, jadi keberadaan Posyandu itu dalam bertransformasi di layanan kesehatan. Nah, begini skemanya kira-kira di puskesmas. Jadi puskesmas itu ada dua inian, ada upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Di mana Posyandu itu adalah di bawah upaya kesehatan masyarakat, di mana petugas dan fungsi puskesmas adalah sebagai upaya preventif dan promotif. Maka dari itu upaya kesehatan masyarakat ada jaringan pelayanan yaitu puskesmas kelurahan. Puskesmas kelurahan menaungi program esensial. Kemudian ada jejaring puskesmas yaitu tadi UKBM atau pemberdayaan masyarakat. Nah, Posyandu Prima ini adalah setara dengan puskesmas kelurahan. Nantinya akan setara dengan puskesmas kelurahan. Jadi kita mengadopsi sistem tetap puskesmas kelurahan, tidak ada Posyandu Prima. Mungkin nanti akan lebih ke Posyandu terintegrasi. Kemudian ini dari UKBM tersebut di breakdown. Nah, ada Posyandu LKD untuk kolaborasi disesuaikan dengan keberadaan Posyandunya. Seperti kolaborasi yang integrasi saya bilang tadi, ada Posyandu, satu Posyandu untuk balita, untuk screening PTM juga, dan atau jadi ketika balita dibawa ke posyandu, mungkin yang mengantar kakek neneknya sekalian untuk ikut di screening kesehatan, atau mungkin ibunya yang mengantar ikut di screening kesehatan. Jadi tidak bolak-balik untuk datang ke posyandu. Dan karena keterbatasan tenaga kadernya juga, makanya itu lebih efektif dan efisien. Slide. Nah, ini skema organisasinya menurut Permendagri 18 tahun 2018. Jadi di Posyandu LKD itu ada ketua, di bawah itu ada bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang lingkungan, bidang ekonomi, dan bidang lainnya. Jadi fokusnya lebih banyak, tidak hanya di masalah kesehatan saja kalau Posyandu berbentuk LKD. Dan ini yang masih akan bertransformasi menuju LKD. Slide. Nah, ini dia Posyandu yang diselenggarakan oleh masyarakat itu dibantu petugas kesehatan. Yang itu bersumber dari masyarakat atau UKBM. Itu tertulis dalam Pergub nomor 191 tahun 2017. Nah, kemudian ada Pokjanal Posyandu, yaitu kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterikatan dalam pembinaan, penyelenggaraan, atau pengelolaan posyandu yang berkedudukan di pusat, provinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan. Ini menurut Kepgub nomor 2161 tahun 2017. Nah, ini adalah rancangan Pergub Posyandu 2022 akan menjadi rancangan. Nah, hal ini yang mendasari untuk rancangan Posyandu yang dengan sistem LKD. Slide. Implementasi Pokjanal atau Pokja Posyandunya menurut Permendagri nomor 54 tahun 2007, yaitu sebagai wadah koordinasi dan konsolidasi yang dibentuk mulai dari pusat, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, desa, dan kelurahan dalam rangka sinergisitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta pembinaan posyandu sebagai layanan terintegrasi. Nah, ini dia dari Pokjanalnya, kementerian atau lembaga yang terkait,
OPD dan unsur terkait lainnya. Kemudian untuk dari Pokjanya ada itu setingkat desa atau kelurahan terdiri dari perangkat desa atau kelurahan dan unsur terkait lainnya. Slide. Ya, next. Nah, jadi tantangan dan masalah kesehatan di masyarakat itu beragam. Ada dari siklus hidupnya saja, mulai dari kandungan, bayi, kemudian jadi balita, lalu bertumbuh menjadi usia anak, kemudian berkembang lagi menjadi usia remaja sampai ke usia reproduksi sampai ke lansia. Itu ada banyak tantangan dan masalah kesehatan di masyarakat. Contohnya ibu hamil, bersalin dan nifas itu angka kematian ibu 305 per 100.000 kelahiran. Jadi dari permasalahan-permasalahan ini, dari tantangan masalah kesehatan masyarakat ini diharapkan dengan adanya posyandu yang terintegrasi atau posyandu berbentuk LKD tersebut, mungkin saja seperti angka kematian ibu bukan hanya dari kesehatan saja, bisa saja dari faktor ekonomi si keluarganya tidak mampu, makanya dibutuhkan dari bidang lainnya, bukan hanya melulu dari kesehatan. Nah, begitu juga dengan masalah-masalah lainnya seperti remaja mungkin dan anak-anak yang termasuk dalam usia sekolah, maka perlunya bidang pendidikan di dalam si posyandu tersebut menemukan masalah-masalah pendidikan. Jadi apa ya, si posyandu ini rencananya akan menampung atau mengatasi semua permasalahan masyarakat, bukan hanya dari segi kesehatan saja, seperti itu. Karena setelah ditelaah, masalah kesehatan yang timbul itu bukan melulu karena kurang pengetahuan, mungkin karena faktor ekonomi, mungkin karena faktor lingkungannya atau faktor lainnya. Jadi diperlukan kerjasama dan sinergisitas untuk mengatasi masalah kesehatan tersebut. Slide. Nah, ini data posyandu yang aktif di DKI Jakarta. Jadi pengertiannya adalah posyandu aktif adalah posyandu yang mampu melaksanakan kegiatan utamanya secara rutin setiap bulan, seperti pemeriksaan ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita, KB, imunisasi, gizi, pencegahan penanggulangan diare, dengan cakupan masing-masing minimal lebih dari 50%. Nah, definisi operasional dari si posyandu aktif ini yang terbaru itu adalah next, boleh next. Next slide. Nah, jadi untuk menentukan posyandu itu aktif atau tidak hanya dua indikator ini saja yang kita pakai saat ini. Jadi posyandu jam buka ya, frekuensi pembukanya, buka posyandunya itu minimal 8 dan jumlah kadernya minimal 5. Jadi harus frekuensi buka posyandunya itu lebih dari 8 dan jumlah kadernya lebih dari 5. Nah, ketika dua indikator tersebut sudah terpenuhi, maka dikatakan posyandu aktif. Slide. Di Kecamatan Kiri, posyandu aktifnya itu sekitar 68%. Jadi posyandunya dalam strata mandiri atau purnama karena kita aktif. Jadi kalau yang aktif itu stratanya mandiri dan purnama. Nah, jadi Pratama di pasar minggu tidak ada, hanya ada purnama dan mandiri karena semuanya sekitar 98,89% aktif. Slide. Nah, ini dia tadi rancangan pergub tentang pos pelayanan terpadu. Slide. Nah, jadi pos pelayanan terpadu itu ketentuan umumnya adalah posyandu itu wadah seperti yang tadi di awal tadi kita bahas. Posyandu itu wadah pemberdayaan masyarakat oleh lembaga kemasyarakatan yang diprakarsai oleh pemerintah desa dan bersama masyarakat, dikelola oleh masyarakat guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan
yang bersinergi dengan layanan sosial dasar lainnya. Kemudian untuk di ketentuan di desa atau kelurahannya, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian ini LKD partisipasi masyarakat yang sebagai mitra pemerintah desa serta ikut serta dalam perencanaan. Kemudian ada layanan sosial yaitu wadah layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dari semua siklus kehidupan meliputi ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, anak usia prasekolah dan sekolah, remaja, usia produktif, dan lanjut usia sebagai bantuan berkesinambungan atau continuum care yang memiliki prinsip. Kemudian yang terakhir ketentuan umumnya, pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu suatu upaya mensinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat meliputi layanan bidang kesehatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga, bidang pendidikan, bidang perekonomian, bidang sosial, bidang ketahanan pangan, bidang lingkungan hidup, dan bidang komunikasi dan teknologi informasi. Slide. Nah, ini dia tujuan Posyandu. Posyandu sebagai layanan sosial dasar terintegrasi. Di mana ketika kita sudah melakukan deteksi ini seperti misalnya melakukan pengukuran tekanan darah, melakukan pengecekan gula darah, asam urat, kolesterol di Posyandu bisa memberikan upaya untuk memberikan KIE atau edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penyakit tersebut. Bila biasanya juga karena penyakit tidak menular itu rata-rata seperti tidak berasa, jadi ada baiknya di screening kesehatannya untuk mengetahui cikal bakal atau apakah ada penyakit tidak menular yang terdeteksi. Kemudian ini akan bisa meningkatkan angka harapan hidup, lalu meningkatkan keberhasilan KB karena pasti akan ada sosialisasi atau penyuluhan tentang KB di Posyandu ketika yang datang mungkin banyak pasangan usia subur. Lalu meningkatkan pendidikan, perkembangan dan keterampilan masyarakat. Nah, jadi di sini itu meningkatkan keterampilan masyarakatnya mungkin dari si kadernya yang kita latih, kadernya tular dan mengaplikasikan ilmu ataupun kebiasaan untuk menunjang kesehatan kepada masyarakat. Lalu meningkatkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas dan berkelanjutan. Kemudian meningkatkan perekonomian keluarga. Lalu meningkatkan pendayagunaan data kependudukan, meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan dan air bersih, kemudian meningkatkan akses informasi. Nah, ini sebagai Posyandu sebagai layanan sosial dasar. Nah, ketika sebagai lembaga kemasyarakatan desa, jadi fungsinya sebagai mitra pemerintah kelurahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat berdaya guna dalam proses pembangunan kesejahteraan masyarakat kelurahan dan menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintah. Lalu berikutnya pembentukan dan penetapan Posyandu. Jadi Posyandu ini dibentuk oleh musyawarah mufakat dari masyarakat di kelurahan dalam forum musyawarah diselenggarakan oleh kelurahan. Dan ini dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat. Jadi pure memang dari kesadaran masyarakat sendiri untuk dibentuknya Posyandu tersebut. Kemudian pembentukan Posyandu itu ada tahapannya, yaitu ada pemilihan pengurus Posyandu dan kader Posyandu, lalu orientasi pengurus Posyandu dan pelatihan kader Posyandu, kemudian pembentukan Posyandu, dan peresmian apabila diperlukan. Pengurus Posyandu memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat penjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut. Nah,
pembentukan penetapan pengurus posyandu ditetapkan dalam keputusan slide. Nah, dalam tadi pengurus posyandu itu ditetapkan dalam keputusan lurah, di mana ada ketua, bendahara, sekretaris. Nah, di dalam itu ada bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang sosial, bidang perekonomian, bidang lingkungan hidup. Ada juga bidang pemberdayaan masyarakat, bidang ketahanan pangan, bidang administrasi kependudukan, dan bidang komunikasi dan teknologi informasi. Slide. Selanjutnya, ya, slide. Iya. Nah, ini dia beberapa tugas pengurus posyandu, yaitu ketua posyandu melakukan koordinasi internal dan eksternal dan melakukan fungsi kewenangan dalam menentukan kebijakan atau program kegiatan penyelenggaraan posyandu. Nah, kemudian sekretaris memiliki tugas melakukan fungsi kesekretariatan dan pengelolaan data koordinasi terkait perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan posyandu. Lalu sekretaris juga memiliki tugas untuk melakukan bendahara. Bendahara memiliki tugas melakukan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan posyandu, yang dimana sumber keuangan itu berasal dari swadaya masyarakat atau sumber lain yang sah. Kemudian bidang-bidang memiliki tugas sesuai dengan jenis bidang yang ditentukan dalam kepengurusan posyandu. Nah, sebagai kader posyandu, tugas yang akan dilakukan adalah mengidentifikasi masalah dan kebutuhan layanan bagi masyarakat. Kemudian menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan layanan posyandu. Kemudian melaksanakan pelayanan posyandu. Slide. Ya, slide. Nah, ini dia tadi tugas dan fungsi posyandu. Fungsinya yang pertama itu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Nah, di mana nanti aspirasi masyarakat ini bisa sebagai dasar identifikasi kebutuhan harapan masyarakat yang akan dianalisa oleh Puskesmas untuk menentukan rencana usulan kegiatan atau kegiatan apa yang perlu Puskesmas lakukan untuk memenuhi atau menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, kemudian menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, lalu meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat, kemudian menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan dan melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif. Kemudian menumbuhkan rasa prakarsa, menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Tugas posyandu itu adalah membantu Kades atau lurah melakukan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya serta berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kelurahan ataupun desa. Slide. Nah, seperti ini integrasi layanan sosial dasar di posyandu yang akan direncanakan Dinas Kesehatan. Jadi menetapkan bersama hasil pemetaan potensi dan permasalahan antara posyandu atau LKD, tokoh masyarakat dan perangkat kelurahan. Kemudian disusun rencana kegiatan pengintegrasian layanan sosial dasar di posyandu. Oh iya, maaf, terlalu cepat ya. Baik, kita lanjut. Pemetaan potensi dan permasalahan di wilayah. Jadi pemetaan potensi dan permasalahan di wilayah itu dari sumber daya manusia, pengelola posyandu yang berpotensial. Kemudian gambaran kondisi posyandu yang akan melakukan pengintegrasian layanan dasar. Kemudian jumlah yang menjadi sasaran sesuai dengan sasaran posyandu. Lalu mengidentifikasi pendamping dan pembina posyandu. Kemudian kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kegiatan. Lalu menemukan faktor-faktor penyebab masalah kesehatan. Jadi si mekanisme ini jadi dari hasil
Ya pemetaan potensi Allah, dan masalah Roni, kesehatan antar maafin posyandu, aku ya kemudian Nike. akan disusun rencana kegiatan, lalu dipetakan permasalahan potensi wilayah, potensi permasalahan yang ada di wilayah, kemudian hasilnya disampaikan kepada penanggung jawab teknis Pokjanul Posyandu tingkat kecamatan. Lalu rencana kegiatannya dilakukan sosialisasi oleh pemerintah kelurahan kepada unsur masyarakat atau musrembang kelurahan. Jadi dari hasil proses-proses ini nantinya akan disosialisasikan lagi oleh petugas dari Posyandu di dalam musrembang kelurahan. Jadi apa-apa saja masalah yang dihadapi oleh masyarakat, terus identifikasi kebutuhan apa yang diperlukan di masyarakat akan dibahas di musrembang kelurahan. Slide. Nah, jadi ini dia ada sistematika penguatan mutu layanan posyandunya dari analisa situasi pemerintah kelurahan dan puskesmas peserta Pokja Posyandu itu melakukan posyandu kolaborasi atau posyandu utama, di mana evaluasi kinerjanya adalah di 5 program prioritas nasional, yaitu yang pertama pencegahan dan penurunan stunting, kemudian penurunan AKI dan AKB, lalu peningkatan cakupan mutu imunisasi, kemudian penanggulangan TBC, serta pengandalian PTM dan faktor resiko. Nah, jadi kinerja layanan sosial dasar ini dibawa ke SMD atau kebutuhan dan harapan masyarakat. Nah, jadi dari evaluasi kinerja ini kita cari survei kebutuhan masyarakat dan di mana nanti ketika ditemukan permasalahan kita bisa merencanakan kegiatan apa saja yang akan kita lakukan di posyandu. Misalnya mereka butuh tentang edukasi atau penyuluhan kesehatan atau mungkin butuhnya kunjungan rumah seperti itu. Jadi di posyandu itu ada untuk penguatan pelayanannya kita bisa evaluasi kinerjanya dari 5 program prioritas nasional. Kemudian setelah masalahnya dianalisis, terus akan ada evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja dari si posyandu, kemudian evaluasi juga penemuan masalah dari harapan dan kebutuhan masyarakat, dari sumbang saran dari masyarakat. Kemudian setelah masalah itu ditentukan akan ada rembuk warga, yaitu sosialisasi hasil SMD atau survei mawas diri, kemudian pemutakhiran dan pemetaan data masalah dan potensi, serta penggalangan partisipasi. Nah, jadi dari analisis situasi ini, dari masa analisis situasi ada ditemukan beberapa masalah, kemudian dianalisa, lalu ditentukan prioritas masalahnya, kemudian dibawa ke MD atau musyawarah mufakat desa atau musrembang, dan ini dihadiri oleh pemerintah kelurahan serta dari puskesmas. Pemerintah kelurahan, pemerintah kecamatan ataupun dari puskesmas juga bergabung untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Kemudian setelah dilakukan MMD, maka dari si puskesmasnya akan melakukan RTL, rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut apa yang berbentuk usulan kegiatankah atau mungkin pembentukan program begitu. Jadi setelah hasil MMD akan ditentukan rencana tindak lanjut serta pengintervensiannya terhadap masalah tersebut. Kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi serta setelah dilakukan monitoring dan evaluasi apakah meningkat capaian sasaran kinerja tersebut. Nah, ketika sudah meningkat berarti masalah sudah terselesaikan. Namun kalau masih belum juga meningkat akan dikaji lagi sebenarnya ada masalah di mana, akan dianalisa kembali, akan berproses lagi prosesnya seperti ini. Seperti itu. Slide. Nah, sekarang kita masuk ke mekanisme kegiatan di posyandu. Jadi ada beberapa tahapan ya, sekarang kita sebutnya langkah. Jadi ada bagian pendaftaran, kemudian bagian langkah berikutnya
pengukuran dan pemeriksaan. Jadi dari bagian langkah pertama di pendaftaran tadi diklasifikasikan berdasarkan usianya, lalu diukur dan diperiksa berdasarkan kategori usianya. Kemudian setelah itu dicatat hasil pengukuran dan pemeriksaannya. Kemudian setelahnya dilakukan penyuluhan, konseling, ataupun rujukan bila diperlukan. Kemudian yang terakhir, layanan sosial dasar terintegrasi, yaitu tindak lanjut dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah. Slide. Nah, ini dia beberapa layanan sosial dasar terintegrasi. Jadi, di Posyandu itu dengan sistem LKD yang harapannya akan segera di launching di Jakarta itu, ya maaf kok hilang ya. Ya. Jadi, layanan sosial dasar terintegrasi tersebut ada di layanan bidang kesehatan. Jadi, ada pembinaan gizi dan kesehatan keluarga. Kemudian pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan serta layanan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi upaya-upaya layanan bidang kesehatan ini adalah bagian dari upaya preventif dan promotif untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Lalu ada di bidang layanan bidang perekonomian, nah mungkin akan ada pengembangan usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan industri rumahan. Kemudian ada layanan bidang lingkungan hidup, layanan bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga, dan ini tuh UKBM. Jadi di DKI Jakarta masih menggunakan Posyandu dengan sistem UKBM seperti ini nih. Ada layanan bina keluarga balita, bina keluarga remaja, kemudian layanan pencegahan dan penanganan bagi korban kekerasan, lalu layanan keluarga berencana, kemudian peningkatan partisipasi masyarakat, lalu layanan reproduksi remaja dan layanan bina keluarga lansia. Jadi contohnya di Pasar Minggu itu ada Posyandu Balita, Posyandu Remaja, PKPR untuk pencegahan dan penanganan bagi korban kekerasan, lalu ada program KB untuk keluarga berencana, lalu ada peningkatan partisipasi masyarakat dengan pembentukan posbindu PTM di tempat-tempat kerja atau pos UKK. Kemudian ada reproduksi remaja dan bina keluarga lansia itu posyandu lansia. Kemudian ada layanan bidang pendidikan, jadi layanan pendidikan anak usia dini, kemudian layanan stimulasi pendidikan dan pemantauan stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang pada anak usia prasekolah. Nah ini mungkin akan ada kayak kolaborasi atau mungkin sinergisitas dari pihak bagian kesehatan dan bagian pendidikan untuk melakukan screening si tumbuh kembang anaknya, lalu ketika sudah dapat atau mungkin ditemukan masalah akan dikolaborasikan dengan bidang pendidikan untuk melakukan pemecahan masalahnya. Kemudian ada layanan bidang ketahanan pangan, lalu layanan bidang sosial, itu ada layanan perlindungan dan jaminan sosial, kemudian layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial. Kemudian ada bagian bidang administrasi kependudukan, seperti KTP elektronik dan lain sebagainya. Kemudian ada layanan bidang komunikasi dan teknologi informasi. Nah, jadi ini seperti layanan sistem informasi pencatatan dan pelaporan Posyandu. Kemudian layanan penyebarluasan komunikasi, informasi, dan edukasi. Slide. Nah, penyelenggaraan kegiatan Posyandu ini diselenggarakan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan memanfaatkan teknologi dan informasi. Jadi beberapa tempat penyelenggaraannya bisa di rumah warga, kantor rukun warga,
rumah susun, tempat penitipan anak, sarana pendidikan, dan fasilitas umum lainnya yang disepakati. Jadi di Puskesmas Pasar Minggu sendiri, posyandunya itu ada yang di eh, kantor rukun warga, pos RW. Ada di pos RW, ada yang di RPtra, ada yang di rumah warga beberapa. Jadi sesuai dengan apa ya kesepakatan warganya dan kesediaan warganya untuk dipakai tempatnya. Jadi biasanya para kader itu mengumumkan akan ada posyandu itu melalui WhatsApp Blast, biasanya para kader posyandunya kepada ataupun menyebarkan informasi ke grup RT, yang ada banyak warganya. Jadi penyampaian informasinya akan diberitahukan bahwa akan ada posyandu di RT sekian, tanggal sekian, dan jam sekian. Contohnya seperti itu. Lalu slide. Nah, jadi ini masuk ke sasaran pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu. Yang seperti saya sebutkan di awal tadi, kalau di DKI Jakarta, khususnya Jakarta Selatan dan di Pasar Minggu itu masih menggunakan posyandu yang sistem UKBM. Tapi sudah ada beberapa posyandu yang terintegrasi. Ada sekitar 25 posyandu yang sudah terintegrasi, di mana di satu posyandu itu sudah ada posyandu lansia, posyandu bayi, serta posbindu. Nah, posbindu ini kan sasarannya di usia produktif. Tapi untuk posyandu remaja kita masih terpisah sendiri. Nah, posyandu remajanya ada sekitar dua, ada di 2 kelurahan. Jadi sementara yang terintegrasi di 5 posyandu yang terintegrasi masih posyandu lansia, posbindu PTM, serta posyandu balita. Slide. Nah, ini bentuk-bentuk pembinaan dan pengawasannya nanti bisa dilihat saja karena ini lebih ke arah kebijakan dari gubernur turun ke bupati dan ke camat. Nah, biasanya kita melakukan kerjasamanya dengan camat ataupun menerima apa arahan dari kecamatan. Oke, slide. Nah, ini dia tadi monitoring dan evaluasi posyandunya di tingkat kelurahan. Ini melakukan pemantauan dan evaluasi pengintegrasian layanan sosial dasar posyandu. Kemudian di tingkat kecamatan melakukan pemantauan dan evaluasi pengintegrasian layanan sosial. Jadi yang di Pasar Minggu hanya sampai tingkat kecamatan saja. Untuk tingkat kabupaten kota itu dan tingkat provinsi akan dilakukan oleh di atasnya lagi. Slide. Nah, dia pelaporan kegiatan posyandu ini akan sampai ke wali kota atau bupati. Dari mulai pengelola posyandu, naik ke lurah, lurah ke camat, kemudian dari camat ke wali kota atau bupati. Nah, jadi si kader posyandu ini akan mengisi laporan posyandu yang mengirimkannya kepada lurah dan kepada petugas kesehatan di puskesmas juga, dan bekerja sama dengan petugas kesehatan untuk mengisi laporan tersebut. Lalu nanti yang mana laporan itu akan naik ke wali kota atau bupati dan naik juga ke dinas. Slide. Nah, jadi alur kegiatan posyandu dan alur pelayanan dan kegiatan hari buka posyandunya, jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau dulu posyandu itu ada pakai meja 1, meja 2, meja 3, meja 4, meja 5. Nah, sekarang dia menggunakan bahasa langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 5. Di mana langkah 1 itu ada pendaftaran dan wawancara. Petugasnya minimal ada 1 kader.
Nah, alat yang dibutuhkan itu biasanya form registrasi, instrumen screening Keswa, instrumen geriatrik, dan form pendaftaran, pencatatan. Nah, jadi di pendaftaran ini akan dikelompokkan berdasarkan usia. Nah, bila usianya remaja atau usia produktif ataupun lansia, akan dilakukan screening Keswa untuk yang remaja, lansia, dan usia produktif, screening geriatri untuk lansia, dan kemudian ada informasi hasilnya. Lalu masuk ke langkah yang kedua, setelah diklasifikasikan berdasarkan usia dan melakukan screening, kemudian dilakukan penimbangan dan pengukuran serta pemeriksaan atau deteksi dini resiko. Di sini itu ada petugas minimal 1 kader, di mana alat yang dibutuhkan adalah ada anthropometric kit, timbangan, pengukur tinggi badan dewasa, pengukur lingkar lengan, pemeteran badan, dan form pencatatan. Untuk yang langkah kedua ini, bila dia bayi atau balita, dilakukan penimbangan, kemudian pengukuran panjang badan dan tinggi badan. Ketika sasarannya itu ibu hamil, nifas, menyusui atau remaja, serta usia produktif dan atau lansia, dilakukan pemeriksaan penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pengukuran lingkar lengan, pengukuran lingkar perut, hitung hasil IMT-nya. Lalu yang selanjutnya masuk ke langkah ketiga, jadi pencatatan. Petugas ini minimal 1 kader dan plus nakes. Jadi ada buku KIA dan form pencatatan. Nah, bila sasarannya bayi atau balita, plotting hasil akan dimasukkan ke buku KIA. Jadi buku pink yang anak-anak itu akan dimasukkan ke situ. Kemudian pencatatan hasil pemeriksaan itu meliputi ASI, MPASI, dan perkembangannya. Lalu untuk ibu hamil dan nifas sama lakukan pencatatan dan pemeriksaan, dikaji pola makannya serta pembelian tablet tambah darah. Nah, untuk remaja biasanya akan ada pemeriksaan fisiknya itu dan ditanya juga pola makan, aktivitas fisik, perilaku merokok, dan nafza. Untuk usia produktif dan lansia sama dilakukan pemeriksaan pola makan dan aktivitas fisik. Kemudian masuk ke langkah yang keempat, yaitu pelayanan kesehatan. Nah, di sini dibutuhkan petugas minimal 1 kader plus 1 nakes. Di mana alat yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan, misalnya vaksin, tablet tambah darah, pemberian makan tambahan, obat, stetoskop, alat pengecekan gula darah, kemudian alat pengecek asam urat dan kolesterol, serta form rujukan. Nah, jadi ketika di langkah 4 ini, jika bayi atau balitanya belum lengkap imunisasinya, akan dianjurkan untuk datang ke puskesmas kelurahan karena pelayanan imunisasi diberikan di puskesmas kelurahan. Kalau vitamin A akan dibagikan di posyandu serta obat cacing juga diberikan di posyandu. Namun untuk di pasar minggu sendiri pelayanan imunisasi dilakukan di puskesmas kelurahan. Kemudian pemeriksaan ibu hamil, nifas, dan menyusui itu pelayanannya pemberian tablet tambah darah dan makanan tambahan untuk bumil yang kekurangan energi kronis. Itu biasanya kalau yang ketemu masalah begini akan diberikan form rujukan. Jadi dirujuk dianjurkan untuk berkunjung ke puskesmas untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan dan pemberian obat tambahan seperti itu, karena biasanya sih di posyandu karena banyaknya posyandu yang buka, terkadang petugasnya tidak bisa standby. Berhubung tenaga kesehatan yang di puskesmas kelurahan juga membuka pelayanan, jadi biasanya kepala puskesmas kelurahan akan membagi-bagi tenaganya untuk ada yang turun posyandu, ada yang tetap melakukan pelayanan, ada yang mungkin turun PE untuk pemeriksaan epidemiologi seperti itu. Jadi rata-rata sih kalau bermasalah bisa akan dianjurkan untuk ke puskesmas. Kemudian
Kalau di remaja biasanya akan ada pelayanan pemberian tablet tambah darah rematri. Jadi programnya kita di Puskesmas Pasar Minggu itu biasanya pemberian tablet tambah darah itu di sekolah-sekolah. Jadi diberikan di sekolah, nanti di sekolahnya didata berapa remaja putrinya, dan dari kita akan memberikan tablet tambah darah tersebut didistribusi ke sekolah-sekolah karena sasarannya remaja. Kemudian untuk pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan asam urat itu serta gejala TB itu dilakukan pemeriksaan lanjutannya di puskesmas. Lalu untuk yang produktif dan lansia, nah kalau pemantauan minum obat dan KB mungkin bisa terpantau di posyandu. Untuk pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan asam urat juga bisa dilakukan di posyandu karena ketika kita pakai posyandu yang sudah sistem terintegrasi, di situ kan ada posyandu lansia, posbindu PTM, posyandu balita. Nah, biasanya starter kitnya si posbindu PTM dan posyandu lansia itu ada pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol. Nah, kemudian langkah yang kelima itu di penyuluhan itu ini rencana alurnya itu petugas minimal 1 kader. Jadi ada media KIE-nya. Dan untuk pelaksanaannya di pasar minggu sendiri biasanya kita akan melakukan KIE langsung. Nah, ke siang turun tuh melakukan KIE biasanya sesuai dengan isu atau tren masalah apa yang sedang terjadi. Seperti itu. Lalu untuk sasaran di langkah 5 ini penyuluhan ini kalau untuk bayi balita ada penyuluhan MPASI dan konseling dari program gizi. Kemudian untuk ibu hamil, nifas, dan menyusui ada penyuluhan lalu konseling menyusui. Kemudian ada remaja sama penyuluhan piringku, aktivitas fisik, KIE bahaya merokok, nafza, dan serta konseling. Kemudian untuk yang usia produktif dan lansia itu sama adalah penyuluhan isi piringku, aktivitas fisik, bahaya merokok, nafza, serta konseling. Jadi tetap komprehensif ya. Kemudian setelah melakukan pelayanan ini dari langkah 1 sampai langkah 5, kader dan petugas kesehatan itu melengkapi pencatatannya dan validasi hasil data pelayanannya. Nah, untuk yang sedang berjalan di DKI Jakarta sendiri, jadi ketika balita imunisasi, kemudian ada screening penyakit tidak menular pada usia produktif akan dimasukkan ke sistem aplikasi Indonesia Sehat atau ASIK. Jadi data-data yang kita dapat tadi di posyandu maupun ada kunjungan di puskesmas kita masukkan ke aplikasi ASIK tersebut. Nah, lalu slide next. Nah, jadi ini lebih ke peran kader posyandu. Nah, jadi sebelum buka hari posyandunya biasa kader melakukan pendataan sasaran dulu, berkoordinasi dengan Dasawisma, ketua RT atau RW, lalu menyiapkan tempat, alat, buku register, dan membagi tugas kader. Jadi mereka briefing terlebih dahulu, lalu koordinasi dengan Pokja Desa dan petugas kesehatan pusat atau puskesmas. Biasanya para kader akan memberitahukan informasi rencana tanggal pelaksanaan posyandu kepada petugas puskesmas yang ada di kelurahan. Kemudian menyiapkan bahan PMT, penyuluhan perbahan dasar lokal untuk balita. Jadi seperti yang baru-baru ini gencar dilakukan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk mengatasi stunting. Jadi dari di posyandu balita itu sering dilakukan penyuluhan tentang pemberian nutrisi tambahan seperti pemberdayaan ikan lele untuk melengkapi protein untuk nutrisi balita. Nah, di posyandu itu kemarin diajarkan sosialisasi cara membudidayakan si lele tersebut untuk dikonsumsi di rumah. Nah, dari sosialisasi itu dibentuklah kader peduli gizi. Jadi dari penyuluhan di posyandu dulu, lalu dibentuklah kader dan disusun rencana kegiatan pembinaan kadernya. Lalu
pendekatan kepada tokoh masyarakat untuk menggerakkan masyarakat ke posyandu. Jadi perlunya untuk memberitahukan kepada tokoh masyarakat seperti RT RW setempat untuk menghimbau masyarakatnya agar datang ke posyandu. Kemudian menginformasikan juga kepada masyarakat hari buka posyandu. Nah, jadi para kader-kader kita itu selain share informasi dari WhatsApp grup, mereka juga menginformasikan langsung ketika memang bertemu atau berkunjung ke rumah masyarakat tersebut. Slide. Nah, ini tadi seperti yang saya jelaskan tadi langkah-langkahnya. Jadi ini ada pas ketika hari bukanya itu langkah pertama mendaftarkan sasaran pada kartu registrasi posyandu. Kemudian langkah kedua menimbang, mengukur sasaran dan plotting data IMT. Kemudian langkah yang ketiga mencatat hasil penimbangan dan pengukuran pada buku KIA atau buku catatan kesehatan. Lalu yang keempat, memberikan pelayanan kesehatan. Kemudian langkah yang kelima memberikan penyuluhan kepada sasaran sesuai kebutuhan. Lalu terakhir mencatat pencatatan dan validasi data hasil pelayanan. Slide. Nah, setelah posyandu selesai dibuka, kemudian peran kader itu melakukan kunjungan rumah dan setiap minggu melakukan evaluasi bersama tenaga kesehatan dan kader pustu. Kemudian melakukan kegiatan diskusi kelompok, lalu membantu kader kesehatan atau tokoh masyarakat dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan didampingi petugas kesehatan. Lalu menyampaikan hasil kegiatan posyandu pada Pokja Posyandu, serta merencanakan kegiatan pengembangan atau inovatif sesuai kearifan lokal bersama kader pustu. Lalu bersama kader pustu menyampaikan hasil SMD pada musyawarah desa bersama masyarakat dan tokoh masyarakat menyusun perencanaan partisipatif. Slide. Ini adalah keterampilan dasar kesehatan yang perlu dimiliki oleh kader. Sekedar informasi saja. Slide. Nah, ini tanda kecakapan kader berdasarkan 25 keterampilan dasar. Bisa dilihat. Oke, slide. Nah, pelaksanaan posyandu terintegrasi yang ada di Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu, seperti yang saya sampaikan tadi, yang sudah terintegrasi hanya posyandu balita, posbindu PTM, dan posyandu lansia. Kemudian itu hanya ada 25 posyandu dari sekitar 300 posyandu aktif. Nah, pelaksanaan posyandu di Pasar Minggu itu masih berbentuk UKBM. Jadi masih menunggu turunan dari Pergub untuk berubah ke LKD. Jadi sementara itu kita masih pemberdayaan masyarakat sih iniannya sistemnya. Oke, slide. Nah, ini dia salah satu dokumentasi kegiatan posyandu terintegrasi di wilayah Kelurahan Cilon Timur. Nah, bisa dilihat di sini ada meja khusus lansia, ada untuk lansia, ada posbindu, kemudian sedang dilakukan pengukuran lingkar perut, pengukuran tekanan darah, serta pengukuran tinggi badan, pengukuran panjang badan balita, serta ada pemberian PMT serta diskusi atau KIE. Slide. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila banyak yang terlalu cepat. Sekian materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Bu Indah. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, silakan menuliskan di kolom chat atau bisa membuka mic-nya ya.
Bu Indah, saya tanya, boleh? Iya, Ibu Tuti. Lalu saya akan jawab Baik, selama saya. terima kasih. Aduh, apa namanya? Selamat dan alhamdulillah terima kasih kepada Bu Indah yang sudah berkenan untuk memberikan paparannya tentang kebijakan. Dan kebijakan itu kalau untuk saya tuh ya sesuatu yang wah dan baru sekali Bu, karena saya mainannya di KMB itu di rumah sakit. Kalau Bu Reni, Pak Wahyu, nah itu mungkin udah terpapar ya dengan kebijakan yang baru itu. Tapi mendengarkan uraian tugas kader itu memang sih betul ya untuk apa namanya terkait dengan pemberdayaan masyarakat, dan saya lihat juga kader-kadernya itu pada semangat sekali, yang di Pasar Minggu, yang kemarin saya di Cilandak Barat juga di kelurahan itu, wih semangat sekali gitu. Nah maksudnya itu kan tingkatan posyandu prima itu tadi kalau nggak salah selevel dengan yang kelurahan gitu ya Bu. Ya, benar Ibu. Eh, Jadi dari Dinas Kesehatan sendiri karena kita sudah ada puskesmas kelurahan dan itu kan tersebar setiap kelurahan ya Bu ya. Jadi ya, untuk pelayanan seperti setara posyandu prima itu kita berikan di puskesmas kelurahan. Seperti itu Bu. nah itu eh, kader-kader itu ada gajinya ya Bu? Maaf. Kalau Maksudnya kan tugasnya itu berat sekali ya. Ya, kalau walaupun itu masalah ditetapkan itu oleh lurah ya Bu. iya Bu, jadi dari kebijakan dari lurah kita kurang tahu. Jadi itu kebijakan dari lurah dan kecamatan. Kalau masalah untuk penggajian ataupun uang terima kasih kita tidak begitu apa ya Bu, nggak tahu gitu lah ibaratnya Bu, karena itu Oh ya, urusannya si betul-betul kecamatan dan enggak apa iya. ikhlas gitu ya Bu. Tapi sekarang itu kan tambah banyak terus tugas dari pemerintah ya Bu. Ada yang link juga mungkin yang untuk yang PTM terutama. Nah itu ada ada perjanjian atau surat tugas atau apa ya Bu dari ininya gitu untuk para kader itu, dan ada persyaratannya. Nah kemarin yang ikut pengabdian masyarakat di kelompok saya itu ada yang 77 tahun, itu masih boleh gitu ya Bu? Jadi Bu, sih saya menjawab kebijakan untuk perekrutan kader serta pembiayaan-pembiayaannya itu di luar wewenang kita. Nah, masalah penginputan kalau yang screening tersebut paling kita hanya minta data mentahnya Bu. Jadi kayak mungkin berbentuk form yang mereka isi manual, terus nanti petugas kesehatannya yang menginput ke sistem aplikasi Indonesia Sehat Bu, seperti itu. Jadi kalau pelaporan yang untuk yang begitu-begitu mereka hanya kirim eh, berbentuk mentahannya saja. Terus satu lagi izin Bu, jadi setiap ada kegiatan posyandu itu pasti ada tenaga kesehatan ya Bu. Misalnya posyandu sebulan sekali atau 2 minggu sekali itu pasti ada tenaga kesehatannya Bu. Kalau lihat uraian tugasnya kan terkaitnya dengan masalah kesehatan gitu. Itu petugas kesehatannya ada. Jadi itu yang tugas adalah bisa dari puskesmas ke kelurahan atau dari PJ program di kecamatan. Nah, biasanya di puskesmas kelurahan itu kan punya Kapuskal ya, Bu ya. Jadi Kapuskalnya itu sudah melakukan penjadwalan terhadap anak-anaknya seperti itu untuk bergantian turun monitoring posyandu gitu Bu. Jadi bukan hanya dari perawat atau bidan saja, mungkin dari program Kesling seperti itu. Jadi emang digilir sama si puskesmas kelurahan dari Kapuskalnya begitu Bu. Baik, mungkin cukup dari saya. Mudah-mudahan teman apa mahasiswa apaan sih ini Bu Tuti pertanyaannya gitu. Mungkin mahasiswa, nah yang coba yang lebih terkait dengan mata kuliah komunitasnya ditanyakan. Terima kasih Bu Indah. Terima kasih Bu.
Baik, masuk satu pertanyaan di kolom chat Ibu dari Bu Suryati. Pertanyaannya, kegiatan posyandu remaja apakah sama dengan PKPR, pelayanan kesehatan peduli remaja? Ya, izin menjawab. Iya benar, pelayanan posyandu remaja itu yang sejalan dengan PKPR. Jadi biasanya kita di Puskesmas ada PJ program yang megang untuk posyandu remaja itu sekalian dengan PKPR, pelayanan kesehatan peduli remaja. Itu sama. Baik, terima kasih Bu Indah. Ya, Ibu Suryati. Ya. Sama-sama. Baik, apa masih ada pertanyaan? Ayo dari mahasiswa, pertanyaannya bisa ditulis di kolom chat atau membuka mic-nya. Bener dong gue bilang itu pihak kelurahan, ntar gue salah ngomong lagi. Silakan, kok ada yang bertanya nih pada ini nih Bu Indah. Bu Indah mau tanya, kalau posyandu remaja itu pelaksanaannya di hari apa ya Bu? Hari libur kah? Atau hari kerja? Kebetulan kami ini kan sedang membina juga, tapi remaja jalanan Bu di Kramat Jati karena ada rumah singgah yang aktif di sana. Kami daerah binaan Jakarta 1 salah satunya membentuk posyandu remaja. Memang agak kesulitan ketika di hari kerja ya Bu. Nah, terus salah satu solusinya itu di hari Sabtu. Nah, memang tanya petugas kesehatannya dari puskesmas memang artinya nggak selalu hadir begitu. Nah, ini kalau di puskesmas Kecamatan Pasar Minggu gimana Bu? Apakah pelaksananya juga di hari libur mahasiswa remaja sekolah atau memang di hari kerja gitu? Terima kasih Bu Indah. Ya, izin menjawab Ibu Reni, untuk posyandu remaja di Puskesmas Pasar Minggu sendiri itu kebanyakan di hari libur. Jadi di Sabtu atau di Minggu atau mungkin sore menjelang sudah hampir selesai pulang jam kerja, tapi kebanyakan setahu saya di hari libur. Jadi memang PJ remaja ini aktif ya Bu. Jadi di pasar minggu itu aktif. Jadi walaupun kegiatannya Sabtu atau Minggu, beliau tetap hadir sebagai nakes di posyandu tersebut, tetap ikut pembinaan, tetap memantau. Jadi memang harus ya pemegang programnya harus yang lebih aktif sih Bu kalau hadir terus-terusan di Sabtu atau Minggunya seperti itu. Ya, makasih Bu Indah. Sama-sama Ibu Reni. Baik, Ibu. Ya, silakan Pak Aditya. Ya Bu, saya Aditya Damar dari Prodi Nurse tingkat 4 Bu. Kebetulan saya tinggal di Pasar Minggu juga Bu. Izin eh, posyandu yang ada di lingkungan Pasar Minggu ya Bu, khususnya Bu. Nah itu apakah memang program dari posyandu sendiri itu sudah diserahkan kepada masing-masing wilayah, RT, RW atau tiap kelurahan, ataukah memang kegiatan posyandu itu sebenarnya masih ada di tingkat puskesmas kelurahan atau kecamatan gitu Bu? Ataukah hanya monitoring dari puskesmas kecamatan atau kelurahan ke tingkat yang lebih rendah lagi di RT atau RW Bu? Ingin menjawab ya Bapak Aditya ya. Jadi untuk pendanaan dan regulasi segala macam itu ada di tingkat kelurahan. Jadi bagian kesehatan dan bagian pemangku wilayah itu bekerja sama. Jadi masih
di DKI masih di bawah pemerintah wilayah setempat, bukan dari puskesmas, pendanaan dan regulasi segala macamnya. Kita hanya memfasilitasi kebutuhan apa saja untuk mendukung program kesehatan di posyandu tersebut. Baik, terima kasih Bu Indah. Ya, sama-sama Pak Pada. Izin Ibu, ada masuk satu pertanyaan di kolom komentar dari Nada Nadida, tingkat 4 Prodiners. Mohon izin bertanya Ibu Indah. Beberapa waktu lalu sempat heboh kader salah memberikan saran terkait makanan untuk balita. Bagaimana tanggapan Ibu terkait hal tersebut dan bagaimana sistem pelatihan untuk kader dari posyandu terintegrasi ini Bu? Terima kasih. Ya, saya izin menjawab ya. Jadi tanggapan saya mengenai kader itu ya, saya tidak mau akan memberikan tanggapan karena mungkin tidak tahu si wilayah tersebut pembinaan kader seperti apa atau mungkin kader seperti apa. Kan kadang juga yang viral-viral itu kan hanya sepenggal-sepenggal, jadi tidak tahu kelengkapannya. Nah, untuk di Pasar Minggu sendiri kita ada pelatihan kader di mana setahun itu minimal 2 kali dilatihnya untuk pemberian makanan tambahan balita. Jadi bukan hanya dari segi gizi saja yang dilatih kadernya, dari segi kesehatan juga dan keamanan pangannya juga diajari, serta pedoman dan panduan untuk hal-hal tersebut di-sharing dan diajari serta ketuk keluar kepada para kader. Jadi seperti yang baru saja kemarin dilakukan itu ada pembinaan kader mengenai cara pengelolaan makanan untuk berkoordinasi dengan KPKP, pihak kelurahan. Jadi pemberdayaan pangan ikan untuk meningkatkan nutrisi si anak, begitu. Seperti yang terakhir untuk penanganan stunting kita ada Budikdamber, jadi budidaya ikan lele dalam ember. Jadi untuk memberi protein hewani kepada anak-anak dengan harga ekonomis dan juga terpantau pangannya, sumber ikannya, sumber lingkungan tempat hidup si ikannya terpantau oleh si warga tersebut, seperti itu. Jadi memang butuh ini ya, memang refreshing ilmu kader sesering mungkin sih sebenarnya, karena kan kita sebagai nakes juga kadang ada yang terlupakan, apalagi kalau kader yang cuman basicnya mungkin bukan kesehatan. Jadi refreshing dan ketuk tular ilmu kepada kader itu penting dilakukan seperti yang kami lakukan itu. Jadi setiap minimal sekali 2 kali setahun kami melakukan pelatihan kader seperti itu. Ya, Nada Nadida, bagaimana dengan jawabannya? Apakah sudah dapat dimengerti? Baik, sudah dipahami ya. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan dari mahasiswa? Ya, mohon izin moderator, apakah saya boleh bertanya? Ya, silakan Adinda. Ya, terima kasih moderator. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar Adinda. Baik, terima kasih moderator. Mohon izin kepada Bapak Ibu dosen yang berada di ruang Zoom. Saya Adinda Mutiara dari NERS tingkat 4. Izin bertanya Bu kepada Ibu. Izin bertanya Bu. Sebelumnya orang tua saya dan nenek saya kan kader ya Bu. Kemudian sempat sedikit bercerita-cerita juga mengenai kader-kader posyandu, kader posbindu dan lain sebagainya. Nah, saya ingin bertanya Bu, kenapa pemberdayaan kader itu lebih banyak atau lebih diperhatikannya itu di kota Bu dibanding di desa? Karena kan karena terkadang seperti posyandu, posbindu itu kan
suka ada kader yang aktif ya Bu. Sedangkan di desa itu saya belum pernah mendengar cerita dari keluarga saya kalau di desa itu juga ada kader Bu. Itu mengapa seperti itu ya Bu? Terima kasih Bu. Mohon izin moderator, apakah pertanyaan terdengar? Terdengar Adinda, pertanyaannya sudah terdengar. Iya, izin menjawab ya. Mengapa pemberdayaan kader lebih banyak di kota tadi ya? Inti pertanyaannya ya. Karena mungkin di kota transportasinya lebih memadai, mungkin satu. Kemudian anggaran dari kelurahan ataupun kecamatan ataupun pemangku wilayahnya, pejabat wilayahnya itu memadai. Jadi untuk pembinaan kadernya sendiri kan seperti yang tadi saya sampaikan, dia di bawah pemerintah daerah, pemerintah wilayah tempat. Nah, jadi mungkin perekrutan serta penggalakan kadernya itu tergantung dari si pemerintah daerah masing-masing. Kalau di kota kan mungkin ya DKI khususnya mungkin dananya cukup mumpuni kadernya. Nah, kalau yang di daerah satunya masalahnya mungkin karena aksesnya susah, terus mungkin terkait dana sih, menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Jadi mengapa lebih banyak di kota dari transportasi dan dari dana dari pemerintah? Adinda tinggal di mana neneknya? Nenek Nenek saya tinggal di Menteng Dalam, Bu. Ibu saya dan nenek saya dua-duanya kader, tapi di wilayah yang berbeda. Tapi masih di Jakarta ya? Masih Bu di Jakarta Selatan. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Ya, izin moderator, apakah saya boleh izin? Ya, silakan Zahwa. Atas kesempatannya. Selamat sore para Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Zahwa dari NARS tingkat 4, izinnya ke Ibu Indah. Bu, mohon izin. Jika terdapat masyarakat di suatu desa atau kelurahan yang diharuskan untuk memeriksakan kesehatannya secara berkala, namun di suatu desa atau kelurahan tersebut tidak terdapat posyandu atau tempat pemeriksaan kesehatan tersebut, apakah dari pihak kader ataupun dari desa tersebut itu harus menunggu didirikannya posyandu atau bagaimana ya Ibu? Jahwa nggak kelihatan wajahnya. Ya, izin menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk di daerah ya mungkin di luar DKI ya konteksnya ya. Mungkin kalau tidak harus menunggu posyandu ada sih ya. Kalaupun ada ditemukan masalah kesehatan pada masyarakat, baiknya sih dibawa ke puskesmas atau ke pustu. Biasanya di daerah itu ada pustunya. Nah, di pustu itu ada tenaga kesehatan yang minimal 1 atau 2. Kalaupun tidak ada, bisa dibawa ke bidan desa terlebih dahulu, tidak melulu harus ke posyandu. Nah, untuk program dari pemerintah sendiri itu, setiap puskesmas itu diwajibkan untuk menjalankan program yang namanya PISPK. Jadi memang pendekatan berdasarkan keluarga itu jadi turun ke rumah. Kalau memungkinkan, kalau tidak dibawa ke bidan desa atau ke pustu. Nah, untuk wilayah DKI sendiri kan kita akses sarana kesehatannya dekat ya, maksudnya seperti di pasar minggu masih terjangkau lah, karena di setiap kelurahan ada puskesmas kelurahan. Nah, kalaupun akan berkala, biasanya tim dari puskesmas akan home visit.
home visit ke rumah warga tersebut. Bila diperlukan untuk rujukan tingkat lanjut ke rumah sakit, akan dirujuk ke rumah sakit. Bila cukup dengan berobat puskesmas saja, kita akan pantau meminum obatnya atau pantau kesehatannya dari puskesmas saja, seperti itu. Baik, Bu Indah. Untuk jawabannya bisa dapat dipahami. Terima kasih atas jawabannya. Baik, apakah masih ada pertanyaan dari mahasiswa? Mahasiswanya betul-betul sudah paham semua atau bagaimana nih? Untuk yang komunitas, Mungkin ada yang ingin bertanya Izin dari... bertanya, moderator. Baik, Anissa, silakan. Ya, izin bertanya. Saya Anissa Umiriza, izin bertanya kepada Ibu Indah. Tadi sempat disinggung bahwa posyandu itu akan ada semua nakes, karena yang kita tahu bahwa di ruangan itu kan ya Bu, seperti perawat, keseling dokter dan lainnya ketika dia ada mungkin di kota itu mungkin tidak efektif, tapi apakah di daerah akan efektif juga Bu? Terima kasih. Ya, atas pertanyaannya, mungkin saya klarifikasi ya. Jenis nakes yang harus ada di posyandu. Nah, contohnya itu bergantian. Jadi tergantung ketersediaan tenaga di puskesmas yang bisa turun lapangan. Jadi tetap ada pihak dari puskesmas yang ikut ke posyandu. Nah, seberapa efektif tadi ya, seberapa efektif ketika ada para nakes di posyandu, mungkin lebih kali ya isu ke masyarakat. Jadi mereka merasa, oh ada orang puskesmas nih yang di posyandu. Jadi bukan hanya tetangga saya saja, si kader di situ. Ada orang kesehatan di sana datang. Nah, kita bisa dapat informasi apa di sana tentang kesehatan pun pasti lebih terpercaya. Jadi efektivitasnya lebih ke situ untuk masyarakat. Nah, untuk penemuan masalah mungkin akan lebih cepat untuk ditindaklanjuti ketika ada perwakilan nakes dari puskesmas yang di posyandu tersebut. Sekian. Ya, baik. Terima kasih Bu Enda atas jawabannya. Apakah masih ada mahasiswa yang ingin bertanya? Mungkin dari jurusan kebidanan, jurusan keperawatan gigi, dan jurusan ortotik protestik, boleh jika ada pertanyaan bisa diajukan. Baik, apa sudah tidak ada pertanyaan? Apakah seluruh mahasiswa sudah dapat memahami materi yang sudah disampaikan? Sepertinya sudah dipahami ya oleh para mahasiswa. Baik. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih kepada seluruh yang sudah bertanya. Tadi pertanyaan sudah masuk. Ada 8 pertanyaan. Dan pertanyaannya semuanya bagus semua ya. Kita bisa berikan respon positif untuk para yang sudah bertanya. Baik, sesi pertanyaan mungkin saya tutup.
terima kasih atas penyampaian materinya, Bu Indah. Karena waktu yang cukup terbatas, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan pada hari ini. Baik, Posyandu Prima ini adalah posyandu sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan lainnya sesuai dengan kebutuhan secara terintegrasi di desa dan di kelurahan. Pada Permendagri 18 Bu, sertifikat sudah ada ya, Bu? tahun Tadi saya udah minta Pak Ade. Udah. tahun 2018. Sebelumnya posyandu itu posyandu UKBM yang saat ini sudah menjadi posyandu LKD dengan program layanan yang itu perwujudan masyarakat yang kesehatan, yang sehat dan sejahtera. Posyandu dibentuk secara musyawarah mufakat oleh masyarakat kelurahan dalam forum musyawarah yang diselenggarakan oleh kelurahan yang dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat. Nah, pembentukan posyandu melalui tahapan pemilihan pengurusan posyandu dan kadar posyandu, orientasi pengurusan posyandu dan pelatihan kadar posyandu, pembentukan posyandu dan peresmian apabila diperlukan. Pengurus posyandu memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut. Pembentukan posyandu dan penetapan pengurusan posyandu ditetapkan dalam keputusan kelurahan. Pelaksanaan posyandu terintegrasi di Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu sudah ada terintegrasi yaitu posyandu balita, poswindu, dan posyandu lansia. Ada 25 posyandu yang terintegrasi dari 310 posyandu yang aktif. Pelaksanaan posyandu di Pasar Minggu masih dalam bentuk UKBM, sedangkan sedang menunggu turunan pergub untuk perubahan ke dalam LKD. Demikianlah pemaparan materi menjadi mahasiswa. Pemaparan materi terkait kebijakan posyandu prima dan implementasi di DKI Jakarta. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Indah Lestari atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Tidak lupa juga para mahasiswa yang sudah antusias untuk mengikuti materi pada siang hari ini. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC-nya, ini sertifikat buat Bu Indah ya? Silakan. Terima kasih Bu atas sertifikatnya, terima kasih atas undangannya. Mohon maaf bila masih banyak kurangnya. Dan Udah keren. Bu Indah yang akan menyerahkan sertifikatnya Ibu Kajur, silakan MC. Luar biasa Bu Deni. Halo Bu Yanti. Jadi supporter nih Bu Yanti. Sip Bu Yanti. Bu Yanti adalah alumni Poltekkes Jakarta 1. Waduh, angkatan keberapa ya Bu ya? Udah lama ya senior kita ini. Tahun 2004 Bu. 2004 ya. Sini, Mak. Izin Ibu. Izin. Ya silakan. Ya. Izin saya melanjutkan ya Ibu. Terima kasih kepada Ibu Nurse Indah Lestari Napitukulu Eskep yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya adalah serah terima sertifikat dari Ketua Jurusan Keperawatan kepada narasumber kita hari ini. Kepada Ibu Mumpuni Eskep M. Biomed dari Eskep, dipersilakan. Baik, terima kasih MC. Kami atas nama Jurusan Keperawatan Poltekkes Jakarta 1 ucapkan banyak terima kasih kepada Nurse Indah Lestari Napitukulu Eskep ya telah menyampaikan materi dengan semangat
sehingga kita semua terpapar informasi yang sangat kita butuhkan. Mudah-mudahan ke depan kerjasama kita menjadi lebih meningkat ya Ibu. Mahasiswa dan dosen bisa banyak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan puskesmas, khususnya puskesmas di Kecamatan Pasar Minggu. Mohon diterima Ibu. Ya, terima Bu kasih Bu. Indah. Saya terima sertifikatnya. Terima kasih atas kepercayaannya. Semoga kita bisa melanjutkan kerjasama yang baik ini di lain kesempatan. Ya, Bu Indah mengingatkan kembali untuk hari Rabu kita ada germas ya yang melibatkan Kecamatan Pasar Minggu ya. Barangkali sudah diinformasikan teman-teman perawat di sana. Hari Rabu germas. Oh iya, ya ada diinformasikan. Ya. Ada kegiatan germas. Indah. Terima kasih Bu Indah. Bu Yanti di belakang tuh Bu Nuni supporternya. Supporter Bu. Saya supporter Bu. Supporternya tinggal 2 hari Bu. Iya keren, masih muda. Main ke sini ya. Udah mau masa Udin, apa kabar Udin? Ya Allah. Budinnya lagi sholat kali. Itu ada Bu, Udin. Oh ada. Oh itu Budin ya. Iya. Bu Udin ada nih, udah nyaut nih. Iya. Coba tadi di mute, ternyata masih di mute. Iya. Sehat-sehat sayang. Luar biasa, semua masih pada sehat ya Bu. Saya tinggal 2 hari Bu, Kamis terakhir. Ada perpisahan dong Bu Yanti. Udah Bu, kemarin pas 17-an saya ulang tahun di Jangan, kita belum. 17-an. Ya, oke Bu, kita janjian Bu. Nanti saya bilang sama Rina biar janjian main ke kampus. Ya Allah, udah 19 tahun nggak pernah nginjek. Oh, nanti ketemu Bu, tanggal 30 aja Bu di itu di Pasar Minggu. Di Pasar Minggu Mbak Yanti, di Pasar Tanggal Minggu, 30. Kecamatan Pasar Minggu. Iya, boleh Bu, nanti saya gabung Bu. Ya, gabung di sana ya. Ya. Oke. Ya. Mungkin bisa ditutup ya, MC. Terima kasih Bu Indah. Terima kasih Mbak Yanti. Saya akan melanjutkan agenda selanjutnya. Telah sampai kita di acara. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran semua partisipan di ruang Zoom meeting ini. Kami harap acara ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelum mengakhiri kuliah ini, doa menurut kepercayaan masing-masing. Selesai. Izin mengingatkan kepada seluruh partisipan untuk mengisi daftar hadir yang telah kami kirim melalui chat Zoom. Saya selaku MC, mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kajur, Bu Kaprodi. Terima kasih para Kajur OP nanti ada tadi. Terlibat. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Ibu. Terima kasih Bu Indra. Terima kasih Bu Ibu. Yani, atas kehadirannya. Bu Indra lengkap masih. Posyandu Prima Mbak Indra. Yuk, Iya. Lagi nyambi di klinik Bu. Iya. Yuk saya live ya, Bapak dan Ibu. Ya, oke, terima kasih semuanya. Sehat-sehat semuanya. Sudah.